Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surayadi Islami dengan NIM 2403-12075 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas proyek akhir mata kuliah PKN. Soal pertama, menjelaskan urgensi dan manfaat mata kuliah PKN bagi mahasiswa prodi akuntansi dan relevansinya dalam menciptakan lulusan yang profesional, berkarakter, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Bagi mahasiswa akuntansi yang sering kali dianggap hanya berfokus pada keuangan dan angka, mata kuliah PKN memiliki urgensi dan manfaat yang signifikan, di antaranya untuk membentuk identitas dan nasionalisme, memahami hak dan kewajiban, sadar akan hukum, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan membangun toleransi dan pluralisme. Mata kuliah PKN tidak hanya menyampaikan secara teori, tapi berhasilnya mata kuliah PKN adalah ketika mahasiswa dapat memahami, memaknai, dan merealisasikannya. Dan bagaimana relevansinya? Lulusan yang profesional membutuhkan akuntan yang memiliki integritas tinggi, akuntabilitas, dan patuh terhadap hukum. Melalui PKN, kita dapat mempelajari nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, juga pemahaman dalam hukum. Lulusan yang berkarakter membutuhkan akuntan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mempunyai hati nurani yang dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dan PKN juga memperkuat landasan etika dan moral yang esensial. Lulusan yang bertanggung jawab sebagai warga negara, akuntan dapat berkontribusi positif dan aktif. PKN menekankan kesadaran kita dan kewajiban kita sebagai warga negara. Soal kedua, mengapa manusia harus memiliki HAM? HAM adalah fondasi utama yang mengakui dan melindungi martabat inheren setiap individu. HAM bukan sekedar hak istimewa, melainkan hak universal yang melekat pada manusia sejak lahir, esensial untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, adil, dan harmonis bagi seluruh umat manusia. Pertanyaan ketiga, mengenai definisi ketahanan sosial dan mengapa era globalisasi menjadi ancaman. Ketahanan sosial adalah kemampuan suatu masyarakat atau sistem sosial untuk mempertahankan fungsi, kohesi, dan stabilitasnya serta beradaptasi dan pulih dari berbagai tekanan, tantangan, atau kritis. Dan mengapa globalisasi menjadi ancaman? Karena globalisasi membuat masyarakat rentan terhadap homogenisasi budaya, ketidaksetaraan, dan disintegrasi sosial karena derasnya arus informasi, barang, dan ideologi yang masuk tanpa filter yang kuat. Soal keempat, definisi demokrasi dan bagaimana nilai-nilai tersebut ditanamkan di lingkungan keluarga dan contoh konkretnya. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Ada kekuasaan tertinggi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh konkretnya, Contoh konkret di keluarga seperti bermusyawarah untuk menentukan liburan keluarga akhir tahun dan menyusun aturan keluarga dengan saling berdiskusi dan mengusulkan dari sisi sebagai orang tua dan sisi sebagai anak. Soal kelima, analisis dan konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan tersebut. Kewajiban warga negara ada dalam pasal 23A UUD 1945 yang berarti bahwa pajak merupakan kewajiban konstitusional, bukan pilihan. Dan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa WNI memiliki kewajiban untuk setia kepada negara dan mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup partisipasi pemilu. Untuk konsekuensi hukum, seseorang yang tidak membayar pajak akan dikenai sanksi pidana atau denda berdasarkan UU. Tidak ikut pemilu tidak dikenai sanksi hukum, namun secara moral dianggap mengabaikan tanggung jawabnya. Konsekuensi sosialnya, tidak membayar pajak akan menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan karena dianggap tidak adil dan enggan ikut pemilu dapat melemahkan sistem demokrasi dan partisipasi publik. Soal keenam, apa itu aspek astagrata dalam wawasan Nusantara?
Astagrata adalah 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi dasar ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Yang pertama, ada Trigatra, meliputi letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan jumlah penduduk. Dan ada juga Pancagatra, merupakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan juga keamanan. Soal ketujuh, apakah konflik bersenjata masih relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara di abad 21? Tidak, itu tidak seharusnya menjadi fokus utama, melainkan pencegahan konflik dan penguatan institusi serta penyelesaian sengketa secara damai merupakan fokus yang perlu diutamakan, mengingat minimnya perselisihan yang memakan banyak korban atau kerusakan yang berdampak pada kehidupan. Soal ke-8, pendapat tentang Meretz Kagoya. Tindakan Meretz Kagoya mengibarkan bendera Israel adalah kesalahan fatal yang saya tidak benarkan. Aksi tersebut tidak hanya menyebabkan dia dikeluarkan, tetapi juga menuai banyak hujatan dari warganet karena dinilai menggiring opini publik. Terlebih, dia mendukung Israel berdasarkan keyakinan agamanya sendiri. Dari sisi politik, berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Meretz Kagoya jelas terbukti bersalah dan melanggar aturan. Meskipun demikian, keputusan pencoretannya harus dipertimbangkan secara matang dan tidak boleh terburu-buru menghakiminya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.